Nah, sebelum kita bahas tentang RACI model, kita akan bahas dulu tentang apa itu service asset. Jadi, service asset kalau kita lihat dari sisi penyedia layanan TI atau IT service provider, value atau nilai sebuah layanan tidak akan muncul dengan sendirinya. Jadi, sebuah value tadi itu harus diciptakan, di-create. Dari mana? Ya, untuk menciptakan sebuah value, penyedia layanan harus memiliki yang disebut namanya service asset. Jadi, service asset adalah resource ditambah dengan capabilities atau sumber daya didukung juga dengan kemampuan yang harus dimiliki penyedia layanan yang terdiri dari 9 komponen utama. Nah, ada apa saja komponennya? Jadi, 9 komponen utama. Kalau kita lihat dari sisi resource, itu ada uang atau modal, infrastruktur TI, hardware, kemudian ada aplikasi, software, dan informasi, data atau record. Kemudian dilihat dari sisi capabilities, itu ada manajemen, isinya adalah culture dan leadership. Jadi dalam manajemen itu ada budayanya dan bagaimana kepemimpinan. Saya salah ketik ya, leadership yang betul. Di mana di dalam kapasitas ini juga namanya organisasi. Harus jelas struktur organisasinya dan resource yang dipunya dari sebuah organisasi. Kemudian juga ada namanya disebut proses yang telah berjalan. Sejauh mana sebuah proses di dalam organisasi atau manajemen yang sudah berjalan dengan baik, ya. Dan yang terakhir dalam komponen capabilities adalah pengetahuan tentang organisasi. Jadi dalam sebuah organisasi sebaiknya harus saling paham, ya, harus tahu pengetahuan di mana sektor-sektor setiap struktur tadi yang bertanggung jawab kepada kepentingan-kepentingan yang ada. Nah, untuk itu agar sebuah resource dan capabilities itu terdapat yang disebut namanya people atau orang. Kalau disebutkan dalam resource itu disebut namanya jumlah karyawannya. Nah, kalau kita lihat dari sisi kemampuan atau capabilities itu disebutnya adalah sebagai pengalaman, keahlian, ataupun bagaimana personal network. Jadi makanya penting sekali namanya hubungan network tadi di antara individu atau dalam culture organisasi. Jadi supaya dapat mengenal antara satu orang dengan orang lain atau dalam suatu departemen dengan departemen lainnya atau dengan luar. Jadi dibutuhkan sekali pengalaman, keahlian, dan personal network. Itu yang harus kalian bangun di dalam kuliah ini, selama kuliah ataupun di luar kuliah. Ya, jadi harus dibangun namanya personal network yang baik. Nah, kita masuk ke RACI model. Apa itu RACI model? RACI model adalah sebuah alat, ya, yang mana alat ini nantinya dapat membantu atau mendefinisikan peran yang dibutuhkan. Nah, atau disebut dengan roles. Ya, jadi peran apa yang dibutuhkan dan siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang mempunyai responsibilities yang tinggi. Atau juga who does what, siapa melakukan apa ke dalam sebuah proses yang ada. Contohnya, RACI model itu adalah kepanjangan dari responsibility, siapa yang bertanggung jawab sebagai pelaksana teknis aktivitas. Kedua ada namanya accountability, siapa orang yang harus bertanggung jawab terhadap kualitas hasil akhir. Nah, ini biasanya hanya satu orang, ya. Dan disebut namanya consultant, siapa yang layak dimintai pendapat, memberi masukan sebagai konsultan, ya, atau pengarahan, atau memberi saran dan solusi. Dan yang terakhir informed, siapa yang harus selalu diberikan informasi perkembangan terkini tentang pelaksanaan kualitas sebuah proses. Disebut namanya adalah RACI model, responsibility, accountability, consultant, dan informed. Nah,
Sebagai contoh, untuk layanan rumah makan, ya, kita akan baginya sesuai dengan RACI tadi. Untuk responsibility itu aktornya adalah pramusaji restoran. Ya, ini bisa dapat lebih dari satu orang. Kemudian ada namanya A, accountability manager ya. Ini bisa juga hanya satu orang. Kemudian disebut namanya C, consultant, siapa yang dipakaikan bahan sebagai konsultasi, yaitu adalah koki. Nah, ini biasanya lebih dari satu orang misalnya. Dan informat, kasir misalnya. Ini juga bisa lebih dari satu orang. Ini contoh RACI untuk layanan sebuah rumah makan. Nah, contoh lagi adalah penggunaan RACI dalam proses incident management. Ya, kita bagi dalam roles-nya atau aktivitasnya. Yang pertama adalah mencatat insiden, kemudian menginvestigasi dan mendiagnosis, dan mengatasi. Jadi kita bagi pihak dan function yang terlibat. Pertama ada user, ada service desk analyst, ada service desk manager, ada support group, dan problem manager. Contohnya, mencatat insiden. Nah, pihak yang terlibat itu user. Dia sifatnya I. Ya. Kemudian service analysis tadi ada namanya R, responsibility. Kalau I tadi adalah informat ya, informat user. Untuk analisnya ada bagian R, tanggung jawab. Untuk desk manager juga ada namanya A. A tadi adalah accountability, dan support group ada namanya I. I adalah informat, dan C, consultant. Ya, kemudian menginvestigasi dan mendiagnosis user, sifatnya dia adalah informat. Kemudian service analyst adalah sifatnya informat atau responsibility. Kemudian service desk manager itu fungsinya sebagai A, yaitu adalah accountability. Kemudian support group itu adalah informat atau responsibility. Dan problem manager, artinya dia di bagian C, consultant tadi. Ini contoh aja dalam penanganan sebuah proses insiden manajemen dalam organisasi, misalnya dalam sebuah organisasi ataupun misalnya dalam sebuah kantor ya. Kemudian mengatasi tadi, user sifatnya adalah informat, memberikan informasi. Service desk analyst, dia tugasnya adalah informat, memberi informasi atau bertanggung jawab. Kemudian service desk manager itu fungsinya adalah manager accountability atau memberikan informasi secara akuntabel. Support group itu bisa sifatnya adalah informat, memberi informasi atau juga bertanggung jawab. Dan problem manager sifatnya adalah R atau C, responsibility atau consultant. Nah, ini contoh penggunaan RACI dalam proses incident management. Nah, kemudian berikutnya adalah nanti kalian kerjakan sebuah latihan kelompok yang dibagi menjadi 5 orang. Yang pertama adalah tentukan nama perusahaan dari kelompok kalian. Kemudian tentukan satu jenis layanan TI yang disediakan. Sebagai contoh misalnya online banking, online shop, e-booking ya, email service, web hosting, layanan internet, sistem personal learning, dan lain-lain. Contohnya apa yang diberikan dalam perusahaan kalian. Nah, di sini nanti kalian tentukan siapa yang menjadi manajer departemen TI-nya, ya. Siapa yang menjadi staff service desk-nya, siapa yang menjadi teknisi hardware-nya misalnya. Kemudian siapa yang menjadi teknisi software-nya, dan staf manajemen operasional. Jadi ada 5 anggota. Nah, di sini nanti kalian juga tuliskan bagaimana layanan TI yang kalian ciptakan untuk menciptakan namanya valuable service. Itu dengan namanya utility, ya. Apa yang disediakan dari sistem TI tersebut agar fit for purpose. Contohnya apa? Fitur layanan atau pelanggan, fitur yang kalian tambahkan, atau dengan fitur tadi pelanggan dapat melakukan apa saja. Nah, kemudian menurut kalian manfaat increasing performance
atau reducing constraint, apa yang diperoleh dari pelanggan dari utilities layanan TI Anda, ya. Increasingnya apa, reducingnya apa, menambahkan kinerja atau mengurangi hambatan tadi. Kemudian ada namanya warranty, jaminan. Apa yang disediakan sistem TI yang Anda buat agar fit for use, ya. Ingat, ada apa? Availability, capacity, continuity, dan security. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.